Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Dan berikut informasi lengkapnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memuat ketentuan mengenai tahapan penataan honorer. Pada bagian penjelasan terhadap pasal 66, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Segala hal aturan teknis pengangkatan honorer menjadi P3K, termasuk kriteria apakah menjadi P3K penuh waktu atau P3K part-time, akan dituangkan dalam peraturan pemerintah manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang ASN 2023. Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Aidu Tauhid, memberikan gambaran mengenai tahapan pengangkatan honorer menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. Yang terpenting dari segala penting adalah data. Kita BKN bekerja berdasarkan data, kata Aidu di acara rapat koordinasi penataan manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dikutip dari tayangan video di situs resmi Kemenpan RB. Dia menjelaskan, saat ini data 2,3 juta honorer masih sedang diolah. Setelah pendataan, kita lakukan penataan. Ada 4 prinsip penataan, kata Aidu. Pertama, SDM yang akan direkrut harus disesuaikan dengan kebutuhan program masing-masing Pemda. Yang the best mana, itu yang kita usulkan kepada Kemenpan RB. Kedua, penataan dilakukan secara sistematis dan menghindari temuan kesalahan. Ketiga, penataan dilakukan berkelanjutan, jadi tidak serta-merta tahun ini sekian juta. Keempat, penataan dilakukan secara objektif, berani mengatakan tidak ketika memang tidak dibutuhkan. Kinerja honorer dievaluasi sebelum diangkat. Di tempat yang sama, pelaksana tugas Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan SDM Aparatur Kemenpan RB Yudi Wicaksono mengatakan, honorer yang sudah dinyatakan valid atau asli berdasarkan hasil audit akan dimasukkan ke dalam platform. Para honorer yang namanya sudah masuk platform itu akan dipantau lagi kinerjanya. Dimasukkan ke platform, dipantau kinerjanya, mana yang tahun depan diangkat menjadi P3K penuh waktu, kata Yudi. Sebelumnya, dia mengatakan memang nantinya ada honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yudi tidak menjelaskan secara detail kriteria-kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time. Dia hanya memberi sinyal bahwa besaran gaji honorer yang diterima selama ini bisa menjadi kriteria pengangkatan. Dia menyebut ini semacam kisi-kisi. Kita sampaikan kisi-kisinya dulu. Yang ada saat ini, nanti akan kita perkenalkan konsep P3K paruh waktu, kata Yudi.
Dia lantas memberikan contoh, misal ada honorer gaji yang diterima selama ini 600.000, maka nantinya akan diangkat jadi P3K part-time. Ketika Bapak atau Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada P3K yang bekerja secara paruh waktu, ujar Yudi dalam forum Rakornas yang juga dihadiri para sekretaris kementerian atau lembaga. Adapun honorer yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah yang selama ini gaji bulanannya sudah sesuai rang gaji P3K yang akan diatur nanti. Jadi, yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam rang penghasilan yang baru nanti, kata Yudi. Anak buah Menpan RB Azwar Anas itu menghimbau para pimpinan instansi untuk memberikan keleluasaan bagi P3K paruh waktu untuk menyambi bekerja agar mendapatkan tambahan penghasilan. Hanya saja P3K paruh waktu tidak boleh mencari tambahan penghasilan di kantor tempatnya bekerja. Jika belum bisa memberikan penghasilan dalam rang, maka Bapak atau Ibu beri fleksibilitas untuk mencari penghasilan tambahan, tetapi jangan di kantor. Jangan yang bersangkutan pakai PDH yang dikhawatirkan cari penghasilan entah jadi perantara, entah yang lain. Jadi, biarkan yang bersangkutan bekerja di tempat lain, yang penting hak-haknya diberi. Apakah bisa upahnya dinaikkan? Boleh, kata Yudi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.